Di episode Ngulas Bis kali ini kita akan membagikan tentang perjuangan beberapa pendiri perusahaan otobis yang merintisnya dari bawah dengan penuh ketekunan. Beberapa dari mereka berangkat dari supir dan kondektur yang secara tekun merintis bisnisnya hingga berkembang seperti saat ini. Nah, PO apa sajakah itu? Mari kita ulas bersama di Ngulas Bis. PO Fajar Riau Wisata didirikan oleh Welfa Hendra yang bekerja sebagai kondektur bis dan supir bis pariwisata di tahun 2000-an. Bekerja sebagai supir bis memupuk keinginannya untuk memiliki usaha transportasi. Dengan hasil tabungannya, ia akhirnya membeli satu angkot pada 2011. Melihat bisnis angkotnya tidak berkembang, ia pernah menjajal usaha rental mobil hingga memiliki 3 unit. Kemudian, Welfa melihat ada peluang bisnis di usaha bis. Ia kemudian menjual salah satu mobil rentalnya sebagai modal membeli bis. Setelah 6 bulan beroperasi, usaha bis yang dijalankan sudah merasakan keuntungannya. Akhirnya, ia menjual seluruh mobil rentalnya untuk modal membeli bis lagi. Selama hampir menginjak 2 tahun berjalan, Welfa sudah memiliki 3 unit bis. Usahanya kemudian dijadikan perseroan terbatas atau PT agar semakin berkembang. Kini ia sudah memiliki 27 unit pariwisata di bawah payung PT Fajar Riau Wisata. PO Bis Karya Jasa didirikan oleh Bapak Wibisono pada tahun 1994. Perjalanan karirnya sebagai pengusaha bis pariwisata dilalui dengan berbagai rintangan dan perjuangan. Dulunya beliau pernah bekerja sebagai seorang sales bangunan dan pernah juga menjadi seorang supir truk. Setelah saya lulus sekolah SMA, saya menjadi sales bangunan. Lalu tugas saya berubah menjadi pengawas bangunan. Saya berhenti bekerja, saya jadi supir truk. Tapi supplier yang lama menginginkan saya usaha di bidang bahan bangunan lagi. Terus saya jadi supplier bahan bangunan sampai tahun 1994. Saya berhenti untuk mengembangkan bis pariwisata hingga sekarang. Memiliki pengalaman dalam melayani konsumen saat berada di bidang bahan bangunan, beliau menerapkan pada usaha bis pariwisata. Mengingat pelayanan menjadi kunci kesuksesan sebuah perusahaan otobis. Beliau menyebutkan dirinya dulu sempat ditertawakan oleh PO-PO lain, sebab PO Karya Jasa membuka layanan yang berbeda dibandingkan PO yang sedang ramai, dan resiko kegagalannya juga sangat besar. Akhirnya mereka yang menertawakan sekarang harus menerima kenyataan bahwa PO Karya Jasa mampu sukses dan masih bisa bertahan hingga terus berkembang. Dari yang semula hanya bisa membeli bis bekas, PO Karya Jasa kemudian bisa membeli bis-bis baru hingga kini jumlahnya menjadi 100 unit. Tidak semua orang mampu mendapat pendidikan yang layak karena keterbatasan ekonomi. Padahal pendidikan sangat penting bagi siapapun untuk menggapai masa depan yang lebih baik. Itu juga dialami oleh Bapak Haji Nur Salim saat beliau masih kecil. Lahir dari keluarga kurang mampu, Bapak Nur Salim diasuh ibunya seorang diri setelah sang ayah meninggal dunia. Sementara saudaranya dititipkan ke keluarga terdekat. Saya hanya sampai kelas 5 SD. Saya bilang ke ibu, enggak apa-apa, saya tidak melanjutkan sekolah. Saya akan bekerja. Saya tahu ibu sedih, tapi saya yakin bisa bangkit, ujar Bapak Nur Salim dilansir di kanal YouTube Perpals TV. Berawal bekerja sebagai supir truk,
beliau banyak belajar dari orang-orang di lingkungan sekitar. Hingga akhirnya, beliau tidak hanya mahir dalam mengemudi, tapi juga mengerti soal mesin dan manajemen perusahaan. Saya dulunya supir truk. Saya tidak sekolah, saya harus tanya. Alhamdulillah, yang saya tanyai menjadi bekal. Akhirnya itulah bekal bagi saya bagaimana mengelola bis, ujar Pak Nur Salim. Bapak Nur Salim sendiri awalnya bekerja untuk PT Mujijaya Putra Mandiri yang bergerak di bidang transportasi angkutan barang. Namun sang pemilik perusahaan ingin membuka PO bis dan memintanya untuk menjalankan perusahaan. Tak langsung membangun, Pak Nur Salim meminta waktu untuk observasi ke PO lain agar memiliki pengetahuan bagaimana cara mengelola bis. Setelah mendapatkan ilmu dari beberapa PO bis, akhirnya PO Mujijaya pun lahir. Berbekal dari pengalaman yang dimilikinya, Pak Nur Salim akhirnya membangun perusahaan otobis PO Sahalah. Dilansir dari berbagai sumber, Sahalah sebelumnya dikenal sebagai divisi pariwisata dari PO Santika. Saat ini keduanya pisah manajemen. PO Nyusantika tetap bernaung di PT Santika Bangun Perkasa, sedangkan PO Sahalah di bawah naungan PT Sahalah Berkah Safar. Pak Nur Salim memiliki prinsip tidak menerima investor yang menitipkan bis untuk dikelola perusahaan. Menurutnya, memiliki sedikit armada bis sudah cukup baginya dan bisa menghindari masalah di kemudian hari. Kisah berdirinya PO Haryanto bermula dari kegigihan seorang tentara yang memiliki berbagai pekerjaan sampingan, yakni supir angkot dan bekerja sebagai agen tiket bis. Saya tahun 1984 sudah menjadi supir angkot sampai tahun 1997-an, kata pemilik PO Haryanto Haji Haryanto saat ditemui Detik Oto di Kudus, Jawa Tengah. Beliau terpaksa harus menjalani pekerjaan sampingan sebagai supir angkot lantaran desakan kebutuhan ekonomi. Berjalannya waktu, Haji Haryanto memandang transportasi akap sebagai bisnis yang cukup menjanjikan. Beliau pun menjual angkot-angkotnya yang berjumlah sekitar 100 unit untuk kemudian uang hasil penjualannya digunakan untuk kredit bis-bis berukuran besar. Pada tahun 2002, beliau mendirikan PO dengan namanya sendiri, yakni PO Haryanto. Saat itu, PO Haryanto memiliki 5 armada perintis untuk melayani trayek Cikarang-Tangerang. Tapi itu gagal karena memang tidak sesuai dengan tujuan saya. Alhamdulillah setelah gagal, saya membangun lagi 2004. Saya pindah rute ke Jawa Tengah, ujar Pak Haji Haryanto. Selepas berpindah rute ke Jakarta Kudus, Jakarta Pati, dan Jakarta Jepara, Haji Haryanto mengatakan bisnya selalu penuh. Haji Haryanto sendiri dikenal sebagai sosok yang dermawan dan selalu taat kepada ajaran agama. Untuk itu, bisnis yang beliau jalani lekat dengan aspek dan nilai-nilai keagamaan. Itulah yang menjadi kunci kesuksesan beliau saat ini. Perusahaan otobis yang berpusat di Palur, Karanganyar, Jawa Tengah ini didirikan oleh seorang pengusaha yang pernah bekerja sebagai kondektur bis. PO Rosalia Indah lahir berkat usaha kerja keras pasangan suami istri yang sederhana, yaitu Bapak Justinus Suroso dan Ibu Justina Rahyuni Suroso, yang mana pada tahun 1983 membuka usaha angkutan travel dengan menggunakan armada Mitsubishi Kod Diesel yang melayani trayek Solo Blitar. Adi Mas Rosdian, putra dari Bapak Justinus Suroso, bercerita jika sang ayah membangun usaha layanan transportasi ini dari nol. Iya betul, beliau Pak Suroso dulunya kondektur. Jadi pertama kali dia kondektur di PO Timbul Jaya. Setelah jadi kondektur, beliau naik jadi kepala pengatur. Kemudian beliau merintis usaha travel itu dan kemudian bis akap.
ucap Adimas Rosdian. Usaha travel yang didirikan oleh Bapak Justinus Suroso dan Ibu Justina Rahyuni Suroso mengalami perkembangan yang cukup pesat dan memutuskan untuk terjun ke usaha bis dengan membeli 5 bis besar dengan sasis Hino AK. Dan dari sejak itu, Rosalia Indah terus mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat, hingga pada era sekarang telah menjelma menjadi salah satu PO besar di Indonesia. Nah, itulah tadi beberapa perusahaan otobis yang didirikan oleh orang-orang hebat yang berjuang dari nol. Dari mereka kita belajar bahwa orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, atau kenyamanan, tapi mereka dibentuk melalui kesungkaran, tantangan, hinaan, dan air mata. Oke, dan sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.